adik-adik. Selamat minggu kakak. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita bertemu lagi. Oke kak, sekarang kita akan mulai ibadah kita loh kak. Tapi sebelum itu kak, kita Iya. angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan masih melayakkan kami untuk beribadah. Walaupun kami harus beribadah masing-masing di rumah, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau sudah menolong kami, membangunkan kami dari bangun tidur, dan kami boleh dapat menghirup udara pagi yang begitu segar. Terima kasih untuk hari ini kami boleh dapat beribadah. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, ibadah kami ini biarlah boleh menyenangkan hati-Mu juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu lagu pujian lagi. Apa Aku lagu Kak? istimewa. Aku istimewa. Karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa. Ayo jempolnya mana? Kata Yesus. Ku diberikan dengan emas perak, Tapi dengan apa? tapi darah Yesus. Saya kita angkat pujian ini katakan aku istimewa. Istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa.
Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan akan belajar firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, biarlah mereka boleh serius mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami tidak tatap muka, tapi kami percaya Tuhan akan menolong adik-adik yang di rumah sehingga mereka boleh sungguh-sungguh untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, putra Yunus, apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." Gembalakan anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihiku?" Maka ia menjawab lagi, "Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu." Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain yang akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, Ikutilah aku. Petrus menoleh dan melihat di belakangnya ada murid yang dikasihi Yesus, yang duduk di dekat Yesus saat makan dan yang bertanya, "Tuhan, siapa yang akan mengkhianati engkau?" Ketika melihatnya, Petrus bertanya, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan meninggal. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata, "Jika aku menginginkannya hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, yang kemudian menulis semuanya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakannya itu benar. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ditulis satu persatu, rasanya dunia tidak akan bisa menampung semua kitab yang akan ditulis itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sudah membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, dan kita juga sudah menyaksikan video yang tadi. Dan dalam teks yang kita baca dan video yang kita tonton tadi, ada beberapa hal penting yang Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin memberikan tugas penting kepada Petrus. Tugas apa yang Tuhan Yesus ingin berikan kepada Petrus? Gembalakan domba-dombanya. Tugasnya apa? Gembalakan domba-dombanya. Itu artinya Tuhan Yesus adalah pemilik domba-domba itu. Domba yang dimaksud di sini adik-adik adalah orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin memberikan tugas kepada Petrus untuk menjaga
gembalakan, untuk mengajar mereka, untuk membimbing mereka, mengajar mereka tentang firman Tuhan sehingga mereka boleh benar-benar taat kepada Tuhan. Sebelum tugas itu diberikan kepada Petrus, Tuhan Yesus ingin melihat sampai di mana Petrus itu benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan dia siap menerima tugas itu. Dan oleh sebab itu Yesus memberikan 3 pertanyaan kepada Petrus. Dan 3 pertanyaan itu sama. Baik itu pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan itu seperti ini. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku lebih daripada mereka? Itu pertanyaan yang pertama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku lebih daripada mereka? Lebih daripada siapa? Lebih dari keluarganya, lebih dari apa yang paling dia istimewakan, lebih daripada hal-hal materi dan sebagainya. Jika Simon mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada semua itu, berarti dia layak mengembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua pun sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Pertanyaan ketiga pun sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Dan pertanyaan ketiga, maka sedihlah hati Petrus. Tuhan Yesus ingin melihat sampai di mana Petrus benar-benar mengasihi dia. Karena ini tugas yang sangat penting. Karena kita tahu sebelumnya Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan oleh sebab itu perlu suatu keyakinan yang teguh untuk tugas yang kedua. Kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada Petrus. Dan di sini kita melihat bahwa Petrus benar-benar serius mengasihi Tuhan Yesus. Dan karena dari 3 pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus bisa melihat apakah kesungguhan hati Petrus, apakah Petrus benar sungguh-sungguh atau tidak. Ternyata Petrus benar sungguh-sungguh. Dan pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari teks yang kita baca ini adalah Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus akan dalam menggembalakan domba-domba itu, domba-dombanya Tuhan Yesus, dia akan mendapat banyak rintangan, tantangan. Banyak orang yang tidak senang dengan dia. Tetapi kita melihat dia akan tetap setia. Dia akan tetap memuliakan Allah sampai dia mati. Biarlah kita juga anak-anak sekolah minggu, kita boleh siap menerima tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita juga seperti Petrus, gembalakan domba-dombanya. Kita juga siap membimbing orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh menunjukkan jalan, membimbing, mengarahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus supaya mereka boleh mengenal Yesus. Karena ini tugas penting. Maukah adik-adik sekalian menerima tugas ini? Tentunya Abang yakin kalian semua mau menerima tugas penting yang Tuhan ingin memberikan. Tuhan ingin berikan kepada kita melakukan tugas ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Biarlah adik-adik melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan adik-adik sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah menolong kami hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang selalu memimpin kami, menuntun kami, membimbing kami ke jalan yang benar. Tuhan, kami yakin kalau Engkau yang menjadi gembala kami, maka kami tidak akan berkekurangan. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, saat ini kita mau belajar membuat satu karya lagi yang kita namakan dengan buku salib. Cara yang pertama, mari bersama-sama kita melipat kertas jadi 2 bagian. Yang kedua, kita lipat lagi menjadi 2 seperti ini. Kita lipat bagian depan. Satu bagian lagi kita akan lipat ke arah belakang seperti ini.
Jadi teman-teman, hasil kertas lipatan kita akan membentuk seperti ini. Kita juga harus memperhatikan bagian sisi atas kertas. Bagian yang tertutup harus berada di bagian atas, supaya bisa menghasilkan sebuah guntingan salib yang jelas dan bisa menghasilkan sebuah buku. Baiklah, kita akan menggambarnya. Kita harus mengukurnya. Sudah menghasilkan gambar yang seperti ini, kemudian kita akan mengguntingnya. Hasil guntingan kita tadi akan menghasilkan buku seperti ini. Nah, ini dinamakan buku salib. Buku salib ini bisa digunakan untuk berbagai macam cerita. Kita bisa menggunakannya untuk cerita Tuhan Yesus, kita juga bisa menggunakannya untuk cerita tentang buah-buah roh, atau tentang kasih, atau tentang nama lain Tuhan Yesus. Dan saat ini saya memiliki satu contoh tentang buku salib. Satu contoh ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyebut siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus dikenal juga sebagai terang dunia. Yang ketiga, pintu untuk domba-domba. Yang keempat, yang pasti kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita semua. Juga Tuhan Yesus sebagai kebenaran dan hidup. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ini adalah sebuah cerita yang tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus untuk kita. Selain itu, buku ini juga bisa digunakan untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi contohnya, kita bisa menggunakan buku ini dan memberikannya nama Tuhan Yesus siapa bagi kita. Misalnya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagiku, atau Tuhan Yesus adalah temanku, Tuhan Yesus adalah sahabatku. Kita bisa. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mengakhiri juga ibadah kita pada hari ini, Kak. Tapi sebelumnya kita akan Angkat pujian. oh, Yesus gembala yang baik. Semuanya bangkit berdiri. Kita gerak sekalian ya. Yesus gembala yang baik, jaga domba-dombanya. Domba yang kecil, domba yang besar, semua dicintainya. Putar. Katakan sekali lagi, Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik, jaga domba-dombanya. Domba yang kecil, domba yang besar, semua dicintainya. Shalalalalala. Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik, jaga domba-dombanya. Domba yang kecil, domba yang kecil, domba yang besar, semua dicintainya. Shalalalalala. Shalalalalala. Shalalala. Sekali lagi. Baik adik-adik, kita akan berdoa bersama. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami, ibadah kami sudah selesai, dan adik-adik di rumah juga udah mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami agar Tuhan tetap jaga kami, lindungi kami dalam setiap hari aktivitas kami. Terima kasih, kami bersyukur. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di Di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.
Selamat Selamat hari Minggu. Minggu adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati.